怕输，我们真的不怕输，就是我们怕就是没有斗志。你欺负人家，你可以踢人呀，对吧？开灯啊，滚蛋！我们前面小姐不相信所有买的票，对得起我们，对得起我们，退钱！ Bak petir di siang bolong. Bagai kiamat dahsyat menimpa Cina jelang versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2024 putaran ketiga. Justru bisa jadi kabar gembira untuk Timnas Indonesia kah? Begini penjelasannya. Sangat kurang ajar. IFC klaim belum terima surat protes Timnas Indonesia dikerjai wasit. Begini penjelasannya. Kejutan baru PSSI. Jairo Riedewald akan susul Kevin Dix dan Calvin Verdonk untuk gabung dan perkuat Timnas Indonesia. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Bak petir di siang bolong. Bagai kiamat dahsyat menimpa Cina jelang versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2024 putaran ketiga. Justru bisa jadi kabar gembira untuk Timnas Indonesia kah? Begini penjelasannya. Cina mendapatkan kabar kurang menyenangkan sebelum melakoni laga versus Timnas Indonesia ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Kiper Cina Wang Dalei dilaporkan dalam tekanan psikologis usai kebobolan banyak gol menjelang lawan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum bentrokan tersebut, Wang Dalei yang menjadi andalan Cina di bawah Mistar diklaim menjadi pemain yang paling tertekan selama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikutip dari Sohu, kiper 35 tahun itu jadi salah satu pemain yang paling tertekan. Pasalnya, gawang Dalei sudah dibobol 12 kali oleh lawan dalam 3 pertandingan. Selain itu, lebih dari 10 gol yang didapat bukan disebabkan oleh kegagalan penguasaan bola Wang Dalei, kesalahan atau bola yang terlewat, ucap Jiang Qing. Meski begitu, Wang Dalei dapat menyelamatkan beberapa gol lawan yang menakjubkan di setiap pertandingan, ia tidak dapat menahan banyaknya tembakan lawan. Apabila kondisi Wang Dalei tidak memungkinkan dimainkan melawan Timnas Indonesia, pelatih Branko Ivankovic bisa memainkan kiper pelapis Yan Junling. Di sisi lain, beberapa nama andalan mengalami cedera. Kabar tersebut dikonfirmasi dari pernyataan Branko Ivankovic kepada media Cina, Sohu. Branko Ivankovic mengumumkan bahwa ada 3 nama pemain yang absen saat jumpa Indonesia. Rinciannya adalah Wu Lei, Alan, dan Yang Zhexiang. Wu Lei memilih melakukan perawatan mandiri di Shanghai, sementara Alan melakukan perawatan diri di kota Qingdao. Alan yang serius, dan dia perlu memulihkan diri di Qingdao, lanjutnya. Sementara itu, Yang Zhexiang dipastikan absen saat menghadapi Timnas Indonesia. Pemain 29 tahun tersebut mengalami cedera serius pada bagian pahanya. Yang Zhexiang cedera pahanya serius, tulis Sohu, dan dia tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan tersebut, lanjutnya. Alan dan Wu Lei memang sudah dikonfirmasi sedang cedera saat Branko Ivankovic mengumumkan skuad Cina untuk lawan Timnas Indonesia. Meski begitu, keduanya masih tetap dimasukkan ke skuad Cina untuk 2 laga tersebut. Branko Ivankovic harus segera menemukan solusi terbaik agar tidak menemui pintu keluar sebagai juru taktik China, menurut pemberitaan media lokal. Sangat kurang ajar. IFC klaim belum terima surat protes Timnas Indonesia dikerjai wasit. Begini penjelasannya. PSSI buka suara terkait pernyataan Sekjen AFC, Winsor John, yang menyebut mereka belum memberikan protes terkait keputusan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, membantah hal tersebut dan memberikan bukti-bukti bahwa PSSI sudah melayangkan protes resmi kepada AFC, bahkan FIFA terkait keputusan kontroversial wasit di laga Indonesia melawan Bahrain. Melalui akun Instagram, Arya menyebutkan bahwa manajer Timnas Indonesia, Sumarji, sudah mengirimkan surat dan diterima match commissioner pada tanggal 10 Oktober pukul 22.04 waktu setempat. Saya bingung juga nih sama Sekjen AFC. Tanggal 10 Oktober tidak lama setelah pertandingan, Pak Sumarji sudah menyampaikan ke match commissioner mengenai waktu yang lebih dari 96 menit loh. Pak Sumarji tanda tangan diterima match commissioner, ujar Arya sambil memperlihatkan surat protes yang dilayangkan Sumarji. Arya juga mengungkapkan bahwa PSSI telah mengirimkan surat protes ke FIFA keesokan harinya.
Tanggal 11 kita kirim lagi, bahkan ke FIFA. Ada 2 poin protes kami, penambahan waktu. Kedua yang kami masalahnya, kenapa wastinya juga dari Timur Tengah, tambahnya. Lebih lanjut, Arya menyebutkan bahwa surat protes PSSI melalui Surel sudah diterima pihak AFC. Selanjutnya, Arya berharap AFC maupun FIFA bisa memproses surat aduan dari PSSI soal kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kah. Kami harap AFC memprosesnya, jangan bilang tidak sampai protes kami. Karena kita sudah protes dan berkirim surat, bahkan ke FIFA. Prosedural sudah kita lakukan, tambahnya. Kejutan baru PSSI. Jairo Riedewald akan susul Kevin Dix dan Calvin Verdonk untuk gabung dan perkuat Timnas Indonesia. Jairo Riedewald menyusul Kevin Dix dan Calvin Verdonk gabung Timnas Indonesia setelah satu tim di Timnas Belanda U19. Setelah Kevin Dix resmi diperkenalkan sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Sabtu, 12 Oktober 2024 siang WIB, banyak yang memperkirakan Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, medio September 2024. Yusa Nugraha selaku ex-pesepak bola, asal Indonesia yang sering mewawancarai pemain keturunan, mendapatkan informasi dari Denny van Laar selaku podcaster asal Belanda. Yusa Nugraha mendapat informasi dari Denny van Laar bahwa Jairo Riedewald positif untuk memperkuat Timnas Indonesia. Beberapa hari yang lalu, teman saya dari Belanda juga ada podcast, Denny Laar. Salah satu nama yang dia sebutkan potensial membela Timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald, kata Yusa Nugraha di channel YouTube-nya, Minggu 15 September 2024. PSSI kabarnya sudah mendekati Jairo Riedewald sejak awal tahun ini. Namun, karena gelandang Royal Antwerp FC ini beberapa kali mengalami cedera, yang bersangkutan tak kunjung mendarat di Indonesia. Banyak yang berharap Jairo Riedewald menjalani proses naturalisasi berbarengan dengan Kevin Dix. Dengan begitu, gelandang 27 tahun ini berpotensi menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat menjamu Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Jika ini kesampaian, Jairo Riedewald bakal kembali berkolaborasi dengan Kevin Dix dan Calvin Verdonk layaknya di Timnas Belanda U19. Salah satu momen ketiganya bekerja sama saat Timnas Belanda U19 menghadapi Norwegia U19 di Piala Eropa U19 2015. Saat itu, Kevin Dix beroperasi sebagai fullback kanan, Jairo Riedewald, back tengah, dan Calvin Verdonk, fullback kiri. Jairo Riedewald juga sempat satu tim dengan sejumlah pemain Timnas Indonesia di skuad Timnas Belanda U19. 2 di antaranya Sandy Walsh dan Tom Hay. Jika benar gabung Timnas Indonesia, akan bermain di posisi apakah Jairo Riedewald? Kemungkinan besar, ex-pemain Crystal Palace akan diperankan sebagai gelandang. Di sisi lain, Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengumumkan akun media sosial mereka diretas, alias kena hack. Hal ini terjadi usai laga kontroversial menghadapi Timnas Indonesia. Netizen Indonesia turut bergerilya dengan melampiaskan kekesalan mereka di sosial media. Akun Timnas Bahrain hingga sang pelatih, Dr. Dragan Talajic, menutup kolom komentar guna menghindari serbuan warganet. Asosiasi Sepak Bola Bahrain sampai kewalahan dan menyebut akun-akun mereka mendapat serangan siber dan kena hack. Pihaknya masih berusaha menangkal peretasan yang terjadi. Akun media sosial dan situs web korespondensi Asosiasi Sepak Bola Bahrain menjadi sasaran tindakan dan percobaan hacking berulang, yang menyebabkan peretasan terhadap beberapa akun karyawan dan gangguan pada layanan. Begitu pernyataan resmi akun Instagram @bahrainfa, Senin, 14 Oktober 2024. Akun media sosial para pemain tim nasional turut menjadi sasaran percobaan peretasan. Selain banyak komentar yang menyinggung dan tidak tepat, sambungnya. Kepala Departemen IT Majdi Aldoseri menjelaskan, situs web dan akun FI Bahrain menjadi sasaran percobaan peretasan. Departemen melakukan pekerjaan melawan percobaan peretasan itu dan meminta semua pihak yang menggunakan sistem korespondensi FA Bahrain untuk berhati-hati, tidak mengklik tautan yang mencurigakan, dan mengganti password guna menghindari peretasan lebih lanjut. Aldoseri menegaskan kampanye yang menyasar Bahrain FA adalah bagian dari serangan siber terhadap berbagai institusi atau individu, dan menunjukkan pentingnya mengambil semua tindakan pencegahan, terutama karena hal ini terkait dengan sistem, situs web, dan akun media sosial.
yang jadi sasaran ancaman dan komentar yang menyinggung, jelasnya.